Assalamualaikum, tapi selamat lingkungan latai, salam sujud karena melempang. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan bahasan kita pada beberapa pertanyaan yang masuk ke WhatsApp ataupun inbox yang menyatakan apa masalahnya atau apa ruginya, apa tidak untungnya kalau kita membuat konten yang random, membuat konten yang berubah-ubah. Ini yang menyebabkan teman-teman agak kesulitan untuk mendapatkan follower adalah membuat konten yang berubah-ubah, tidak konsisten, random. Kenapa? Karena misalnya nih, saya kasih contoh. Misalnya halaman ini, halaman Kopitozi, itu membahas tentang tutorial Epimonet. Besoknya membahas tentang tutorial YouTube. Besoknya membahas tentang tutorial TikTok. Besoknya membahas tentang tutorial TubeBuddy. Besoknya berbicara tentang search engine optimization, search engine marketing, personal branding, dan lain sebagainya. Terlalu luas, walaupun berhubungan dengan IT, berhubungan dengan algoritma, sama-sama tutorial. Tapi kalau terlalu luas seperti itu, kita akan kehilangan follower atau agak sulit menentukan audiens. Tentukan konten pilarnya. Jadi konten pilarnya adalah konten yang inti, konten yang utama, sehingga kita punya batasan untuk membuat subtopik selanjutnya. Walaupun di sini kadang saya iseng juga ya, misalnya upload apa di BOD, tapi paling sekali dua kali. Karena saya yakin kalau saya berubah terlalu jauh dan terlalu sering, kita akan kehilangan follower. Ketika kita sudah punya branding identity dan brand voice itu yang di awal ya. Sebetulnya secara teori bagaimana membangun personal branding dan account branding untuk para pemula banget, khusus pemula ya. Kalau yang udah gape jangan, bisa kunjungi halaman Yoga CTMR. Kita belajar bareng di sana karena saya bikin halaman baru, membangun brand image baru, brand voice baru, brand style baru, tidak lagi pakai wajah joker, pakai jas. Itu agak tidak mudah sebetulnya. Jadi membuat brand voice, brand identity, selanjutnya tentukan konten viral, kalau bisa dikonsep ditulis, karena kalau tidak ditulis suka lupa ya. Atau kalau bukan spesialisasi kita, misalnya kalau kita punya hobi yang luar biasa sama burung, mau ngobrolin burung dari sisi apa, oke, nah itu enak banget. Kita tanpa menulis pun ada ide apa, obrolin, ada ide apa, obrolin gitu kan, ceritain atau bikin. Tapi idealnya teman-teman yang mau serius betul-betul mau serius membuat konten atau jadi seorang konten kreator pemula yang serius, bukan yang menghasilkan ribuan dolar, bukan yang monet, tapi fokus dulu di kata serius, istiqomah, konsisten. Nah, jangan bikin halaman atau FB Pro yang kontennya berubah-ubah atau tidak konsisten. Jadi kalau bisa orang sekali lirik udah ngeliat wajah joker, pasti bahasanya FB Monet. Udah ngeliat wajah joker, suara tapi selamat lingkungan latar, oh pasti Bang Toji. Nah, konten brand identity, brand voice-nya dibangun, setelah itu tentukan konten viralnya. Tuh, orang Sunda, lidah Sunda, pilar, bilang pilar, bukan viral ya, konten pilar. Dapat sampai di sini, mudah-mudahan dapat poinnya ya, walaupun tidak terlalu panjang. Definisi dari bagaimana orang suka ngeluh, kenapa follower saya tidak bertumbuh, kenapa follower saya segitu saja. Ya, karena teman-teman bukan hanya tidak membuat konten unik dan menarik, tapi tidak membuat branding akunnya. Akun branding atau personal branding itu adalah kewajiban, sesuatu yang harus dibangun. Kalau kita membuat konten berubah-ubah, tidak istiqomah, kita akan kehilangan follower lama atau orang yang mau follow bingung. Dia yang suka tentang kopi, pas datang kita bahas kopi, pas dia follow, besoknya kita bahas otomotif, lusanya kita bahas masakan, selanjutnya kita bahas traveling. Nah, VOD jaga untuk satu tema. Kalau di Reel Anda bisa bermain-main sedikit, mau komedi, mau traveling, mau ya ngobrolin apa, bebas-bebas saja. Seperti yang saya bahas di VOD sebelumnya, bagaimana menjaga tema, menjaga konten pilar ya, ini sudah pilar di VOD. Jangan sampai orang yang datang itu tidak tahu mau nonton apa. Jadi mereka harus tahu mau nonton apa sebelum mereka nonton. Jadi pas muncul wajah Joker, mereka bilang, ada ilmu apa nih? Ada bahasan apa nih dari FB monetisasi? Ada cerita apa nih dari algoritma meta yang baru? Nah, kurang lebih seperti itu. Walaupun mungkin kemampuan saya terbatas, kemampuan saya standar, tapi saya sudah dapat brand identitinya.
Sehingga para penonton sudah tahu kalau Bang Toji nongol dengan style seperti ini, itu pasti berbicara tentang ebimonet dan korelasinya, ebimonet dan variannya. Baik itu tentang pelanggaran, tentang peluang, tentang ancaman, tentang ketidakmudahan, yang pasti bahasanya tidak terlalu meluas ataupun tidak terlalu sempit. Adil Catalino, Becuramin Kasaruga Basengat Kedibata, salam satu kopi, salam kopi Toji dari Kopi Kita Berkawan. Berjalan dari atas, berhitung dari satu, membaca dari A, kota Roma tidak dibangun dalam satu hari. Tidak ada cara mudah, cara cepat, yang ada cara efektif dan efisien. Jadilah seorang tukang kayu. Mengukur 2 kali, memotong 1 kali. Edukasi dulu, baru Anda berani eksekusi. Karena edukasi tanpa eksekusi itu akan berakhir dengan lelah dan menyerah. Wassalamualaikum.